Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 24 Januari 2026 merupakan peringatan wajib Santo Fransiskus dari Sales. Bacaan dibawakan oleh Innocentius Henry, Mazmur dilantunkan oleh Michael Kirieko, dan renungan ditulis oleh Frater Andreas Mariano. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari menjaga kelestarian lingkungan dengan peduli pada keutuhan alam ciptaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami datang menghadap hadirat-Mu dengan hati yang rindu akan sabda-Mu. Di tengah hidup yang sering dipenuhi kehilangan, kesalahpahaman dan luka batin, Engkau tetap setia menuntun langkah kami. Bukalah hati dan budi kami agar mampu mendengarkan suara-Mu melalui sabda yang kami renungkan hari ini. Semoga Roh Kudus menjadi penolong kami memahami kehendak-Mu, meneguhkan iman kami dan membentuk kami menjadi lembut, setia dan penuh kasih, seperti yang Engkau kehendaki. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab kedua Samuel. 2 Samuel bab 1 ayat 1 sampai dengan 4, ayat 11 sampai dengan 12, ayat 19 dan ayat 23 sampai dengan 27. Ketika kembali sesudah memukul kalah orang Amalek, Daud tinggal 2 hari di Ziklag. Maka datanglah pada hari ketiga seorang tentara dari pihak Saul dengan pakaian terkoyak-koyak dan tanah di atas kepala. Ketika ia sampai kepada Daud, sujudlah ia ke tanah dan menyembah. Bertanyalah Daud kepadanya, "Dari manakah engkau?" Jawabnya, "Aku lolos dari tentara Israel." Bertanyalah pula Daud kepadanya, "Apakah yang terjadi? Coba ceritakan kepadaku." Jawabnya, "Rakyat telah melarikan diri dari pertempuran. Bukan saja banyak rakyat yang gugur dan mati, malah Saul dan Yonatan anaknya juga sudah mati." Maka Daud memegang pakaiannya dan mengoyakkannya, dan semua orang yang menyertai dia berbuat demikian juga. Mereka meratap, menangis, dan berpuasa sampai matahari terbenam, karena Saul, karena Yonatan anaknya, karena umat Tuhan, dan karena kaum Israel, sebab mereka telah gugur oleh pedang. Kebanggaanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Sudah gugurlah para pahlawan. Saul dan Yonatan, orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung Raja Wali. Mereka lebih kuat daripada singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmisi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Sungguh, sudah gugurlah para pahlawan di tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Sedih hatiku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku, cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan.
betapa gugur para pahlawan dan musnahlah senjata-senjata perang. Demikianlah sabda Tuhan. Buatlah wajah-Mu bersinar ya Tuhan, maka kami akan selamat. Hai Gembala Israel, pasanglah telinga-Mu, dengarkan kami. Engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan, Engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar di depan Efraim, Benyamin, dan Manasye. Bangkitkanlah keperkasaanmu, dan datanglah menyelamatkan kami. Buatlah wajah-Mu bersinar ya Tuhan, maka kami akan selamat. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murka-Mu menyala, sekalipun umat-Mu berdoa? Mereka Kau beri makan ratapan, dan Kau beri minum air mata berlimpah. Engkau menjadikan kami pangkal sengketa para tetangga, dan para musuh mengolok-olok kami. Buatlah wajah-Mu bersinar ya Tuhan, maka kami akan selamat. Haleluya, haleluya, haleluya. Bukalah hati kami ya Allah, agar dapat memperhatikan sabda anak-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus. Markus bab 3 ayat 20 sampai dengan 21. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Mengasihi tanpa membalas, setia tanpa dikenal. Renungan dibawakan oleh Frater Andreas Mariano.
Berhadapan dengan bacaan hari ini, kita diajak masuk ke ruang batin manusia yang sangat dalam, ruang di mana kehilangan, kesetiaan, dan kesalahpahaman bercampur menjadi satu. Kitab Samuel menampilkan ratapan Daud atas wafatnya Saul dan Yonatan. Injil Markus sebaliknya menunjukkan Yesus yang justru disalahpahami oleh orang-orang terdekatnya. Dua bacaan ini berbicara tentang satu kenyataan yang sama, yakni bahwa panggilan dan kesetiaan seringkali tidak berjalan seiring dengan pengakuan, bahkan tidak selalu dipahami oleh mereka yang paling dekat dengan kita. Bapak, Ibu, dan para saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan pertama kita melihat sikap Daud yang sangat manusiawi sekaligus mulia. Saul adalah raja yang pernah mengejar dan mengancam nyawanya. Tetapi ketika mendengar Saul dan Yonatan gugur, Daud tidak bersukacita, tidak membalas dengan ejekan, melainkan menangis dan meratap. Ia mengoyakkan pakaiannya, berpuasa, dan menyanyikan ratapan yang penuh penghormatan. Daud mengajarkan bahwa hati yang dewasa tidak dikuasai oleh dendam, melainkan mampu melihat kebaikan, jasa, dan martabat orang lain, bahkan ketika relasi di masa lalu yang penuh luka. Kesedihan Daud menunjukkan bahwa kasih sejati tidak bergantung pada situasi, tetapi pada kesetiaan hati yang takut akan Tuhan. Ratapan Daud atas Yonatan juga mengungkapkan keindahan relasi yang tulus. Ia menyebut Yonatan sebagai sahabat yang cintanya lebih ajaib daripada cinta yang biasa dikenal manusia. Ini bukan ungkapan yang berlebihan, melainkan kesaksian tentang persahabatan yang dibangun di atas kejujuran, pengorbanan, dan kesetiaan. Dalam dunia yang sering mengukur relasi berdasarkan keuntungan, bacaan ini mengingatkan bahwa persahabatan sejati lahir dari hati yang rela memberi tanpa menuntut balasan. Kesedihan Daud menjadi tanda bahwa hidup yang dijalani dengan kasih akan meninggalkan bekas yang dalam bahkan setelah kematian. Sementara itu, Injil pada hari ini menghadirkan sisi lain dari kesetiaan, yakni kesetiaan yang disalahpahami. Yesus begitu total menjalankan kehendak Bapa, sampai-sampai ia tidak sempat makan karena orang banyak terus datang. Namun justru di situ keluarganya mengatakan bahwa ia tidak waras. Yesus tidak dituduh oleh musuh, melainkan oleh orang-orang terdekat. Ini menggambarkan bahwa ketaatan kepada Allah tidak selalu dipahami, bahkan bisa dianggap berlebihan, aneh, dan tidak masuk akal oleh orang sekitar. Jalan kebenaran memang sering sunyi dan tidak selalu disertai tepuk tangan. Nah, dari Yesus kita justru belajar bahwa melakukan kehendak Allah menuntut keberanian untuk tetap setia meskipun disalahpahami. Yesus tidak membela diri, tidak menjelaskan panjang lebar, dan tidak berhenti menjalankan panggilannya. Ia memilih untuk tetap melayani dan mengasihi. Sikap ini mengajak kita untuk bertanya, apakah iman kita hanya bergantung pada pengakuan orang lain, atau sungguh berakar pada relasi dengan Allah? Ketika kita berusaha hidup jujur, adil, dan setia, mungkin ada saatnya kita dianggap aneh atau berlebihan. Namun justru kesetiaan itu justru tidak diukur dari penilaian manusia, melainkan dari ketulusan hati di hadapan Tuhan. Maka dari itu, Bapak, Ibu, dan para saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, akhirnya bacaan hari ini mengundang kita untuk kembali menata dan juga cara kita memandang hidup, relasi, dan iman. Dari Daud kita belajar menghormati martabat orang lain, bahkan dalam situasi yang pahit. Dari Yesus kita justru belajar menerima kesalahpahaman sebagai bagian dari panggilan iman. Hidup beriman tidak selalu mudah dan tidak selalu dimengerti, tetapi selalu bernilai di mata Tuhan. Semoga kita diberi hati yang lembut seperti Daud dan keteguhan seperti Kristus, agar dalam setiap keadaan kita tetap setia, mengasihi, dan berjalan bersama Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang setia, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah menyapa dan meneguhkan kami. Melalui kisah Daud dan teladan putra-Mu, Engkau mengajar kami untuk mengasihi tanpa dendam, setia tanpa pamrih, dan tetap teguh meskipun disalahpahami. Tanamkanlah dalam hati kami keberanian untuk hidup dalam kebenaran dan kasih, serta kerendahan hati untuk menerima setiap keadaan sebagai jalan pemurnian iman. Bimbinglah kami agar apa yang kami renungkan hari ini sungguh kami hidupi dalam keseharian, sehingga hidup kami menjadi kesaksian yang memuliakan nama-Mu. Demi Kristus, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.